Shalom, selamat datang, selamat beribadah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan memulai ibadah online pada hari ini. Kiranya kita semuanya mempersiapkan diri kita untuk bersekutu bersama-sama. Dan kiranya dalam ibadah online hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.
marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan yang kami muliakan. Karena kami percaya dan kami tahu bilur-bilur Kristus itulah yang menyembuhkan kami. Ampunilah segala dosa kami, sucikan hati dan hidup kami, supaya kami kudus menghadap Tuhan, menyembah dan menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berita anugerah pengampunan atas dosa-dosa kita, diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 5, berkata demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus yang ada di rumah, kami Majelis Gereja POP PWKPR menyapa saudara di setiap rumah. Kami mau mengatakan, bersabarlah di rumah, karena Tuhan juga menyertai kita di rumah. Ibadah di gereja sama indahnya, sama baiknya kita beribadah di rumah. Maka kami menyapa saudara, menyampaikan salam seluruh majelis gereja kita, Gereja POP PWKPR, juga dengan koster yang menjaga gereja kita. Kami menyapa saudara
damai sejahtera bagimu. Terimalah firman Tuhan hari ini yang menyapa saudara untuk membuat kita hidup tenang, damai sejahtera, dan bersuka cita. Secara khusus Bapak Pendeta menyapa saudara, anak-anak kami, orang tua, secara khusus opa oma, opung doli, opung boru, dan sahabat-sahabat saya, Komisi Perempuan Esther. Saya menyapa rindu dengan saudara. Saya mau mengatakan, I love you full. Kami mencintaimu. Sarangeo. Mari kita buka firman Tuhan. Pembacaan kita sebagai kabar baik pada minggu hari ini. Minggu Paskah yang ketiga. Yaitu tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 2. Ayat 14a dan 36 sampai dengan ayat 41. Saudara-saudara, buka Alkitab saudara di rumah. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari terimalah kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita harus beribadah di rumah, tetapi sebagaimana tadi saya katakan, bahwa beribadah di rumah sama indahnya, sama baiknya di tempat ini, di gereja yang kita kasihi ini. Karena Tuhan adalah Maha Hadir. Dia hadir di mana kita menyebut namanya. 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, maka Tuhan Yesus hadir di sana, di tempat kita melalui Roh Kudus. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi sangat jelas bahwa inti dari firman Tuhan itu adalah bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta yang pengkhotbah karismatik di Amerika bernama Joyce Meyer. Dia menuliskan kata bijak berkata demikian, teruslah berdoa dan lihatlah bagaimana Tuhan mengubah keadaan Anda yang berantakan itu menjadi sebuah mujizat luar biasa. Kalau kita berdoa, maka keadaan yang berantakan, keadaan yang membuat kita tidak nyaman, keadaan yang membuat kita susah, harus di rumah. Jika tidak begitu penting sekali, kita tidak keluar. Selama ini kita menikmati apa yang diberikan negara,
lewat tempat hiburan, lewat mal-mal dan pasar-pasar yang selama ini kita kunjungi. Tapi beberapa minggu, lebih 1 bulan, kita belum tahu kapan berakhir masalah ini. Kapan berakhir bencana yang sedang dialami bangsa ini. Tidak hanya Indonesia yang mengalami, seluruh dunia bergumul tentang virus corona COVID-19. Tapi hari ini Tuhan menyerukan kepada kita, bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Maka kata penting dari firman Tuhan hari ini adalah obedience, patuh, taat, setia. Itulah kata penting. Lalu jemaat ada yang bertanya, Pak Pendeta, dengan keadaan COVID-19 yang berkepanjangan ini, apakah Tuhan tidak berkuasa lagi menghardik itu virus corona? Apakah Tuhan tidak berkuasa lagi menyelesaikan persoalan COVID-19 ini? Apakah Tuhan tidak lagi mengasihi kita? Saya tegaskan kepada saudara yang menerima firman ini, yang mendengar firman ini di setiap rumah-rumah yang mendengar firman Tuhan, saya katakan, Tuhan dari dahulu sebelum bumi ini diciptakan sampai akhir zaman, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang perkasa. Dan saya tegaskan sekali lagi, Dia sangat berkuasa penuh atas hidup kita, atas persoalan kita, atas masa depan hidup kita. Maka terimalah kuasa Tuhan. Jikapun kita harus menunggu, maka kata kuncinya berharap. Hanya orang yang berharap yang mampu bersabar. Maka peganglah pengharapanmu bahwa persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi tidak dapat dibandingkan dengan sukacita, dengan kemuliaan Tuhan yang kita terima sesudah persoalan virus corona ini, COVID-19 diselesaikan. Tuhan sangat mengasihi kita. Meskipun kita diizinkan harus bergumul dulu sekarang, Tuhan sedang datang menghajar segala kejahatan manusia. Dia melawat bangsa-bangsa, menyatakan ini aku sangat berkuasa lewat penyakit COVID-19 yang kita alami sekarang. Dan firman Tuhan sudah menyatakan tentang itu. Saudara buka Alkitab saudara. Kita boleh membaca firman Tuhan dari Yesaya 26 ayat 20 sampai 21. Ini sudah dinubuatkan persoalan-persoalan bencana yang dihadapi sekarang. Di dalam Yesaya pasal 26 kita baca ayat 20 sampai 21 supaya kita tahu bahwa ini sudah terjadi, akan terjadi dan sudah dinubuatkan lewat nabi-nabinya yang sudah diutus oleh Tuhan. Yesaya pasal 26 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Kita baca. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat selamanya sampai amarah itu berlalu. Ayat 21. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Di Indonesia kita masih tidak begitu banyak persoalan kita hadapi, tapi di bangsa-bangsa lain bergelimangan mayat-mayat, hampir tidak bisa lagi diatasi mereka. Tapi kita tidak menginginkan hal itu. Maka saya mengatakan, berdoalah di rumah, bersabarlah, perkuatlah doa-doamu supaya kita selamat. Ini virus corona COVID-19 sungguh aneh. Berbeda dengan SARS, berbeda dengan flu burung, berbeda dengan virus-virus yang lain yang pernah sudah dialami bangsa kita ini.
Kenapa saya katakan aman? Orang yang bersin kena kepada orang bersin itu. Yang bersin tidak mati. Yang kena bersin itu mati. Aneh sekali. Dia bersin tidak kena langsung ke wajah atau kepada orang. Kena kepada benda-benda di sekitarnya. Kita memegangnya. Yang bersin tidak mati. Kita yang memegang karena lemah tubuh kita. Kita yang mati. Ini penyakit sangat aneh. Maka saudara-saudara, ketika Jokowi mengatakan di rumah saja PSBB itu kita taatilah supaya kita boleh selamat. Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan tidak ingin kita mencobai Dia dengan mengatakan, aku orang beriman, COVID tidak bisa kena kepada saya. Itu adalah mencobai Tuhan. Maka jangan cobai Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyelesaikan itu. Tadi dikatakan bertobatlah. Dari kata bahasa Yunani yang sangat indah, yaitu kata metanoesate. Dari akar kata metanoia dari bahasa Yunani. Apa artinya metanoia? Metanoia adalah bertobat. Apa artinya? Berbalik 180 derajat. Tidak boleh lebih satu. Bahkan setengah tidak bisa lewat. Harus tepat 180 derajat. Sama seperti Daniel yang tepat titiknya membela kami setiap pemujaan bangsa Babilonia. Dan matanya tertuju kepada tempat ibadah di Yerusalem. Seperti itu sikap yang harus kita miliki. Lalu orang berkata, saya kan sudah orang percaya kepada Yesus. Saya sudah dibaptis. Saya tidak lagi menjadi hamba dosa. Saya sudah menjadi hamba kebenaran. Kenapa saya perlu bertobat, Pak Pendeta? Saya katakan tadi, 0,5 titik pun tidak bisa kita mendebat. Harus 180 derajat. Kurang dari 180, kita sudah kembali kepada dosa. Lebih dari 180 derajat, kita melakukan dosa yang baru lagi. Maka dikatakan metanoia. Itu sangat penting. Ada sekarang orang Kristen tidak tepat lagi membelakangi dosa itu. Dia sudah menyimpang kepada dosa yang lama. Dan ada yang menyimpang melakukan dosa yang baru. Apa itu? Dia meragukan kuasa Tuhan. Itu dosa. Kita ragu tentang pertolongan Tuhan. Itu juga kita sudah meragukan kuasa Tuhan. Maka kata metanoia adalah kata yang sangat penting di dalam kata obedience, taat dan setia tadi. Maka kita harus menyatakan iman kita dengan bersabar. Kita sekarang menginjili dengan sabar di rumah. Sungguh luar biasa. Kita tidak perlu sekarang bawa Alkitab keluar. Dengan di rumah kita sabar. Tidak melanggar apa yang dikatakan oleh pemerintah. Kita sudah bersaksi sekarang. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan dalam Roma pasal 13. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Karena tidak ada pemerintah yang datangnya bukan dari Tuhan. Dengan bersabar di rumah. Melakukan yang program PSBB sekarang. Kita sudah menginjili. Kita sudah menyampaikan firman Tuhan. Maka sungguh indah firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Maka saya mau katakan, mari ada 3 hal yang mau kita lakukan di rumah. Apa itu? Yang pertama, jika tidak penting, mari kita di rumah. Kita perbanyak persekutuan di rumah. Saya katakan tadi, apa baiknya? Saya mau katakan baiknya itu yang paling sederhana adalah sekarang saja ketika saya sedang tidur, dibangunkan tiba-tiba dikatakan bagaimana cara mencuci tangan Pak Pendeta. Saya langsung udah bisa, udah tamat sekarang. Mencuci tangan dengan itu dulu yang paling sederhana. Saya tamat sekali bagaimana cara minimal 20 menit saya bisa melakukan itu. Yang kedua adalah kesabaran saya sekarang diuji. Saya begitu sabar sekarang terhadap istri, terhadap anak-anak. Harus lebih banyak sabar sekarang supaya kita boleh menerima keselamatan. Apa baiknya lagi? Saya mau katakan, sekarang bangunan gereja yang puluhan miliar, ratusan, sekarang tidak ada artinya apa-apa.
dengan virus corona ini. Dia seperti tidak ada artinya itu gedung, karena kita tidak bisa beribadah di sana. Apa artinya? Jangan banggakan kehebatanmu, jangan banggakan kemuliaanmu, bahkan di bangunan rumahmu, di rumah ibadah gereja yang kau bangun begitu mulia itu, tidak ada artinya. Dengan virus corona ini kita sadar tidak ada artinya kemuliaan dunia kita. Yang terpenting adalah kemuliaan Tuhan. Apa artinya lagi? Yang paling besar dari situ adalah kita tahu hidup kita panas. Begitu rapuhnya hidup kita. Hanya bersin orang kita bisa mati. Rapuh sekali hidup kita. Maka sadarilah, hidup yang rapuh ini hanya bisa dibentengi oleh kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dia berkuasa penuh. Tapi saat ini dikatakan bersabarlah, supaya kita boleh bersaksi tentang iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan di sana? Ada dua lewat kejadian ini. Bertobat itu, saya baca dulu. Kita boleh buka kitab kita, Yesaya pasal 30. Kita boleh baca supaya kita tahu betapa luar biasanya kasih Tuhan itu. Yesaya 30, kita baca ayat 15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baca bersama-sama, saudara-saudaraku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kalau kita enggan, maka kekuatan kita tidak ada. Kalau kita tidak benar-benar bertobat, maka kita tidak diselamatkan. Kalau kita tidak tinggal tenang di rumah kita, maka kekuatan kita akan lemah. Kita tidak akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Saya mau tutup firman Tuhan ini dengan sebuah lagu. Kita mungkin semua sama-sama mengingatnya itu, El Shaddai. Kalau boleh saudara-saudara juga di rumah turut dalam menyanyikan lagu ini. Kita awali dari refrennya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saudara-saudara, kita agungkan hari ini El Shaddai kita katakan. Karena apa? Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus yang menjaga kita. Kita tidak perlu takut, karena kita tahu Allah kita adalah El Shaddai. Hari ini Tuhan menyapa saudara. Ayat penutup dari firman Tuhan tertulis di dalam Keluaran 14 ayat 14. Apa dikatakan di sana? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Virus corona bergoncang kemana-mana, di setiap sudut-sudut kota di Indonesia, bahkan ke desa-desa di seluruh wilayah Indonesia, di dunia. Dia mengancam, tapi terimalah firman Tuhan ini. Dia yang menjaga kita. Kiranya saudara di rumah bersama berdoa, lebih berharap lagi, karena kebaikan Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, segala kemuliaan dan hormat bagi. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini yang menyerukan kepada kami supaya kami bertobat. Karena dengan bertobatlah
kami kembali kepada kepatuhan, kembali kepada ketaatan. Obedience itu yang menjadi kata kunci pada Minggu Paskah yang ketiga ini. Kami harus percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa. Kami harus tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa penuh atas hidup kami, atas persoalan hidup kami, dan atas masa depan hidup kami. Maka firman-Mu akan terus kami rindukan, seperti rusa rindu akan sungai. Itulah kerinduan kami, karena senjata kami yang paling ampuh saat ini adalah firman Tuhan dan doa-doa kami. Terimalah doa kami ini Tuhan, dan ampuni segala dosa kami hanya lewat satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana teman-teman seiman kita di seluruh dunia mengucapkannya. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa syafaat dan mendoakan persembahan kita. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengaruniakan Yesus Kristus mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sangat luar biasa, yang dahsyat itu, yang mengampuni dosa kami, yang membuat kami tidak lagi di bawah kuasa dosa dan maut, tetapi berada di bawah kuasa kebenaran, berada di dalam kuasa Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami dan hidup. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan lewat ibadah kami online ini Tuhan. Tuhanlah yang menguasai seluruh hidup kami, secara khusus seluruh majelis gereja-Mu, Gereja Pope Pairing Tuhan. Lewat kuasa Tuhan terhadap hamba-hamba-Mu di tempat ini, meskipun kami harus beribadah di rumah Tuhan bersabat, tapi kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat-berkat kebahagiaan dan juga berkat-berkat materi juga Tuhan sediakan bagi kami. Tetapi terlebih dahulu Tuhan, kami harus menjaga ketaatan, kesetiaan kami, supaya kami boleh berdoa ke hadapan Tuhan. Kami boleh Tuhan mengagungkan nama Tuhan dan layak menjadi saksi-saksi kebenaran Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh majelis gereja boleh tetap memiliki spirit semangat melayani, meskipun dari rumah mereka tetap melayani jemaat-Mu di seluruh gereja-gereja kami, baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan, kami doakan supaya lebih kuat melayani jemaat-Mu, karena pergumulan besar yang sedang dihadapi, ancaman mematikan yang sedang dihadapi karena adanya virus corona COVID-19 ini. Bapa yang baik, Tuhan kami, urapilah seluruh hamba-hamba-Mu, secara khusus hamba-hamba-Mu di tempat ini, di bawah kepemimpinan BPH Bapak Riki yang kami kasih. Urapi beliau memimpin seluruh majelis gereja-Mu, supaya setiap jemaat-Mu di tempat ini tetap mengalami dan merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan, meskipun kami harus di rumah. Lebih Tuhan taatkan kami lebih bersabar di rumah, berdoa supaya kami Tuhan lebih dikuatkan. Kami berdoa Tuhan supaya kami diselamatkan dari virus COVID-19 ini yang sangat mematikan ini. Kami berdoa juga di setiap rumah-rumah yang sedang menerima kebenaran firman Tuhan ini, supaya mereka boleh tetap berharap akan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin negara kami ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seluruh jajarannya sampai di tingkat RT. Mereka mengandalkan hikmat Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan dalam melayani seluruh masyarakat dan berjuang mencari segala upaya untuk mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Tolong kami Tuhan dan kuatkan kami untuk menerima segala kebaikan-kebaikan yang masih tertunda lewat kesabaran kami. Ingatkan kami untuk selalu bertobat Tuhan, supaya kami selalu layak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang akan disempurnakan lewat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam doa-doa kami. Dan sebelum kami mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh persembahan ke hadapan Tuhan. Terimalah persembahan itu Tuhan, menjadi ukup yang harum, urapi, supaya kami boleh lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan, memakai persembahan itu untuk pelayanan firman dan program-program gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami yang di sorga. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa. Jauhkanlah kami seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi yang ada di rumah sedang menerima firman Tuhan dan menikmati acara ibadah kita. Terimalah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa firman Tuhan itulah kekuatan kita. Itulah yang membuat saudara sabar di rumah. Maka bersabarlah di rumah. Kita berdoa supaya ibadah kita bisa segera dilaksanakan di gereja. Tapi jika belum, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah yang memelihara hidup kita. Apapun keadaannya, Dia tetap baik. Apapun suasana kita hadapi, Dia tetap Allah yang perkasa. Terimalah kebaikan Tuhan. Damai sejahtera bagi saudara semua. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.